Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue kembali lagi dengan segmen Aku Tolol ya, di bulan Ramadan ini. Dan semoga video kali ini bisa menemani ngabuburit kalian gitu ya. Dan semoga topiknya menarik, karena topik kali ini tuh memang hits banget ya belakangan ini di dunia internasional. Dan baru aja beberapa pekan yang lalu itu ada update terkait dengan peraturan ini. Peraturan apakah itu? Peraturannya adalah soal peraturan di beberapa sekolah di Jepang. Nah, buat lu mungkin yang orang Indonesia terus tinggal di Jepang, mau ngasih gua update, ngasih gua komentari soal konten kali ini juga tentunya boleh banget untuk ngasih tambahan. Karena kan gue bukan orang Jepang dan tidak sekolah di Jepang ya. Gue hanya orang yang pernah berlibur ke Jepang. Dan riset hari ini gue baca dari beberapa sumber berita yang bagi gue cukup terpercaya bagi gue. Kan kita semua punya media bias masing-masing ya. Dan ini yang gue percaya, media yang gue baca. Jadi kalau misalkan punya input, tambahan, revisi, atau pembenaran terkait dengan beberapa fakta yang gue lontarkan di video kali ini, boleh banget kasih tambahan karena gue tahu banyak orang Indonesia yang juga bekerja ataupun bersekolah di Jepang. Jadi silahkan kita saling menambahkan ilmu, karena ini kan adalah sebuah pengetahuan juga gitu ya. Nah, peraturan-peraturan aneh ini terjadi di beberapa sekolah di Jepang yang memang banyak banget yang absurd menurut gue. Terutama soal bagaimana seorang guru bisa yang namanya ngecek warna daleman murid-muridnya. Nah, itu pecah banget menurut gue dan baru aja diupdate. Dan mari kita coba bahas dan kita kulik pengetahuan yang satu ini di Aku Tolol kali ini. Selamat datang di Aku Tolol. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa, gue di Twitter dan Instagram. Kalian bisa DM gue hal atau cerita-cerita yang menarik untuk bisa gue bahas di video-video selanjutnya. So let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita ngomongin Jepang. Jadi mungkin Jepang adalah salah satu negara yang mungkin punya budaya, dunia hiburan, kultur, dan juga peraturan yang bisa dibilang sangat beragam dan menarik. Tapi dari segitu banyaknya hal yang menarik yang ada di Jepang, seperti misalnya anime, terus misalnya video gamenya, terus negaranya emang layak banget untuk dieksplorasi karena bagus banget menurut gua, terus budayanya, kulturnya, bahkan kehidupan hiburan dewasanya, itu lengkap banget di Jepang. Tapi tidak memungkiri juga bahwa Jepang juga punya banyak hal aneh yang cenderung buat gue pribadi di luar nalar. Mulai dari vending machine yang isinya adalah celana dalam bekas pakai para cewek yang bahkan ada muka dan badannya di mesin tersebut. Ada juga fenomena orang yang enggan keluar rumah atau lebih dikenal dengan hikomori. Terus ada fenomena soal para salaryman yang hidupnya cuma buat kerja dan banyak yang berakhir pasrah sama kehidupan yang terekam di Instagramnya Shibuya Meltdown. Tapi dari banyaknya fenomena aneh tersebut, ada satu yang baru aja diupdate dan emang cukup aneh dan di luar nalar banget buatku pribadi. Yaitu peraturan untuk anak-anak perempuan di beberapa sekolah di Jepang. Sebuah peraturan yang aneh dan didasari atas sebuah pemikiran yang sama anehnya dan menarik banget kayaknya buat kita bahas dan kita breakdown. Sebenarnya apa yang namanya destinasi atau pondasi dari peraturan-peraturan ini? Apa latar belakangnya? Apalagi baru-baru ini memang baru aja diupdate ini peraturan sama beberapa pihak sekolah Jepang yang memang masih mengimplementasikan peraturan-peraturan yang aneh dan absurd ini. Nah, peraturan-peraturan aneh ini yang nanti gue akan breakdown, ini sebenarnya mulai diaplikasikan pada tahun 1970 hingga 1980-an. Kira-kira itu adalah tahun di mana peraturan ini mulai mengemuka dan teraplikasi sampai detik ini di beberapa sekolah di Jepang. Pada saat itu, para penggiat dari pendidikan di Jepang itu merasa bahwa butuh sebuah peraturan yang bisa memperketat sekolahnya dan budaya murid-muridnya yang memang diperuntukkan untuk mengurangi kekerasan dan bully di sekolah, khususnya kepada murid perempuan. Yang sekarang sebenarnya dinilai sebagai sebuah bisa dibilang draconian rules, alias peraturan yang cukup represif, ketat dan juga melarang kebebasan berekspresi manusia. Nah, sekarang kita mulai ke beberapa peraturan aneh yang menurut gue di luar nalar ini. Mulai dari murid-murid sekolah yang gak diperbolehkan mewarnai rambutnya. Ini mungkin jadi peraturan yang kita semua, khususnya yang bersekolah atau tinggal di Asia, mungkin sudah familiar dengan peraturan ini, bahwa sekolah di Indonesia pun tidak memperbolehkan kita untuk mewarnai rambut. Bahwa memang di sekolah,
Memang kita nggak boleh lebay-lebay gitu stylenya. Tapi yang menarik di Jepang ini, bahkan mereka pun yang mungkin blasteran atau mungkin keturunan African mungkin, yang emang lahir dengan rambut yang mungkin keriting, warnanya beda, dan ini dilarang juga dan harus hitam juga, nah ini baru menjadi hal yang aneh dan tidak masuk akal, dan bahkan cenderung bisa dikatakan rasis. Karena gue hidup dulu dari kecil itu sekolah di internasional, banyak banget anak-anak di sana yang mungkin bapaknya dari luar negeri, ibunya lokal ataupun sebaliknya, dan rambutnya itu semua aneh-aneh semua tuh di sekolah gue, dan nggak ada mereka yang dipaksa untuk ngelurusin rambut ataupun ngewarnain rambut mereka harus hitam. Nah di Jepang ini semua orang-orang ini, keturunan-keturunan ini, blaster-blaster ini, para bisa dibilang ekspatriat ini harus mewarnai rambutnya jadi hitam. Bahkan mereka yang mukanya udah kelihatan bukan murni orang Jepang atau blasteran ini pun juga harus ngasih tunjuk akta lahir mereka untuk menunjukkan bahwa mereka betul adalah seorang keturunan campuran. Dan bahkan di beberapa sekolah itu menyuruh mereka yang emang udah lahir dengan warna rambut coklat maupun blond ini memang harus betul-betul dicat hitam supaya sama murid-murid Jepang lainnya. Bahkan lebih anehnya lagi, ada sebuah kasus yang dimana sebuah sekolah di Jepang tuh bilang sama seorang murid keturunan Afrika bahwa rambut keritingnya ini sudah menyalahi aturan sekolah. Padahal kan doi emang lahir udah keriting gitu ya, secara keturunannya Afrika gitu. Ya kali rambutnya lurus kan juga nggak mungkin gitu ya. Dan beberapa kasus ini juga marak terjadi di akhir tahun 2007-an. Bahkan sampai beberapa saat kemarin di beberapa sekolah masih terjadi yang kayak gini. Ingat, tidak semua sekolah di Jepang kayak gini, melainkan hanya di beberapa dan persentasenya memang terus menurun setiap tahunnya. Peraturan-peraturan ketat seperti ini. Tapi bukan berarti tidak ada, tapi memang masih berada di beberapa sekolah yang memang masih percaya dengan peraturan-peraturan ini. Nah, tapi kalau kita ngomongin studi kasusnya, bukan di tahun 2007 aja. Pada akhir bulan Oktober 2017, jadi beberapa tahun yang lalu, seperti yang tercatat di beberapa media seperti TheGuardian.com, ada seorang murid perempuan di Jepang yang nuntut sekolahnya karena rambutnya yang terlahir udah coklat ini disuruh cat jadi hitam. Yang akhirnya saat dia cat terus, karena kan rambut numbuh terus gitu ya, itu menghasilkan rambutnya jadi rusak. Tapi kenyataannya sudah diberikan fakta seperti itu, sekolahnya malah menyatakan bahwa mereka yang datang dari negara barat pun, yang notabene-nya rambutnya berwarna blonde aneh-aneh gitu ya, itu memang nyampe situ tetap disuruh cat hitam. Jadi ya ini bocah yang memang keturunan Jepang dan negara lain ya kudu cat hitam juga. Karena yang datang aja yang memang student exchange aja itu semua disuruh cat hitam. Dan mereka yang udah lahir dengan warna rambut yang memang bukan hitam, selain disuruh ngirimin yang namanya akta lahir ke sekolah sebagai bukti tempat lahir, ini ternyata juga disuruh kirim foto pas mereka kecil. Supaya membuktikan bahwa memang dari kecil rambut mereka sudah berwarna. Lah kalau ngomongin misalnya cuma warna rambut dari foto mah sebenarnya ini kan bisa di Photoshop gitu ya, atau di Photoshop gitu, atau bisa gue spidolin gitu kan fotonya ya. Tapi ini memang dijadikan bukti-bukti otentifikasi dari warna rambut para murid-murid keturunan ini. Yang sebenarnya tidak menjadi solusi juga, karena walaupun udah dikasih foto, kasih akta lahir ya tetap disuruh cat hitam gitu rambutnya. Dan bahkan sebagai bentuk hukuman lainnya kepada si murid perempuan ini, sekolahnya tuh bahkan ngambil meja murid ini. Jadi dia pas ke sekolah nggak punya meja gitu di kelas gitu ya. Dan memang dihapus juga namanya dari kelas dan dilarang untuk ikut field tripnya sekolah atau perjalanan sekolah. Dan cewek ini bahkan setelah masa proses tuntutannya kepada sekolah, itu cuma dibayar sekian ribu dolar sebagai kompensasi, walaupun sebelumnya bahkan pemerintah daerah pun sempat bilang ke pengadilan untuk menutup kasus tuntutan ini. Gokil ya menurut gue, masalah rambut aja bisa jadi kasus besar sampai ke pengadilan, Jack. Dan dari tadi kita kan ngomongin masalah warna hitam rambut gitu ya. Nah ini dinamakan oleh mereka yang di Jepang sebagai Buraku Gikyo, alias Black School Rules, yang mengharuskan kesamaan atau keseragaman para murid di sekolah sampai warna rambut. Nah kalau kita udah ngomongin yang namanya masalah warna rambut yang diributin gede-gedean sama beberapa sekolah di Jepang, soal rambut ini gak berhenti sampai warna rambut doang sebenarnya. Tapi gaya rambut juga dipermasalahkan sama beberapa sekolah di Jepang ini. Dimana para murid itu dilarang pakai gaya two block hair yang dianggap sebagai orang berandalan. Yang memang identik dengan beberapa orang-orang kategori sosial yang memang mungkin cukup kriminal. Padahal ada argumen lucu dari para netizen Jepang yang bilang lah, itu anggota kerajaan aja juga ada yang rambutnya pakai gaya two block hair kayak gini. Kok itu kagak dikatain berandalan gitu ya? Bagaimana kalau mungkin murid-muridnya yang pakai two block hair itu terinspirasi dengan anggota kerajaan? Kan juga bisa. Tapi lagi-lagi ini peraturan tidak boleh juga dilanggar.
Nah, selain nggak boleh juga pakai two block hair, para wanita juga nggak boleh memakai gaya rambut ponytails alias diikat ke belakang. Karena katanya takutnya bisa memancing otak kotor para laki-laki karena lehernya jadi terbuka. Ini juga gila menurut gua. Dimana ini menjadi sebuah justifikasi bahwa kejadian-kejadian kampret di luar sana itu salahnya cewek dan bukan si lelaki yang sebenarnya harus benerin otaknya biar kagak jorok gitu ya. Bahkan sebagai bukti pendorong, survei tahun 2020 ada 1 dari 10 sekolah di prefektur Fukuoka yang sampai beberapa waktu lalu masih melarang yang namanya implementasi gaya rambut ponytails ini kepada para wanita. Nah, kalau gaya rambut aja masih bisa lu toleransi misalnya, mungkin bagi lu gak bermasalah gaya rambut gue di setel atau warna rambut gue juga harus disetel sama sekolah, mungkin itu masih bisa lu toleransi dan kompromikan. Ini bahkan sampai ikat rambut juga diatur juga sama sekolah, dimana di beberapa sekolah itu melarang muridnya untuk memakai ikat rambut berwarna selain warna hitam dan coklat. Jadi ini pupus udah mimpi lu buat misalnya pakai ikat rambut yang lucu-lucu mungkin di sana yang mungkin modelnya Hello Kitty gitu ya atau SpongeBob ya. Ini semua dilarang di sekolah di Jepang. Yang kata pencipta aturannya, larangan ini berguna untuk menghindarkan sang murid dari yang namanya masalah. Gua nggak tahu masalah apa yang dimaksud. Ini gue juga nggak ngerti. Kalau kita mengacu kepada rules yang memang dibuat di tahun 70-80-an yang memang untuk menghindari dari yang namanya bully. Tapi gue nggak paham juga kenapa ikat rambut bisa jadi bully juga. Apa ada gitu ya orang yang lihat jepitan model Hello Kitty terus malah ngata-ngatain gitu, atau mungkin masalah yang di sini dimaksud adalah mungkin ada orang yang lihat jepitan dengan berbagai motif, mungkin bisa tiba-tiba kesurupan setan Hello Kitty atau gimana? Gue juga nggak paham justifikasi dari peraturan ini apa tuh, gue nggak ngerti ya. Dan memang aneh aja menurut gue. Nah mungkin kalau misalnya menurut lo masalah rambut ini udah buat lo tuh kayaknya ribet banget ini peraturan ya. Kenapa rambut sampai diatur sedemikian rupa gitu ya. Nah mungkin yang ini bener-bener bakal menurut lo aneh banget. Dan lo mungkin akan setuju banget sama gue bahwa aturan ini bukan masuk dalam ranah aneh lagi. Tapi masuk ke dalam ranah sakit menurut gue. Kalau misalnya memang lo pikirkan dengan baik-baik dan juga pikirkan dengan sangat matang. Apakah peraturan itu adalah soal dalaman murid perempuan yang katanya harus warna putih. Nah ini pecah nih. Warna sampai diatur juga. Kalau tadi rambut mungkin secara visual langsung dilihat, ini kan dalaman ya. Nggak ada yang bisa lihat gitu. Di dalam otak lo mungkin lo pasti akan berpikir, gimana juga ini guru-guru bisa tahu kalau warnanya putih, abu-abu, atau pelangi, atau polkadot, hybrid. Kan ada di dalam gitu ya. Mana mungkin bisa dilihat gitu kan. Lo nggak mungkin ngebayangin ada yang namanya guru ngelihat dalaman dong gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya mungkin sama guru warna dalaman lo apa, ya mungkin lo bisa bohong aja dan bilang warna putih gitu. Karena kan gak mungkin dilihat juga. Nah kalau lo berpikir seperti itu, kenapa gak bohong aja? Nah pikiran lo terlalu positif ternyata sama gue. Karena pada kenyataannya beberapa sekolah di Jepang itu masih mengimplementasikan pemeriksaan dalaman setiap pagi sebelum masuk sekolah. Jadi kalau lu biasa pagi-pagi itu di sekolah paling banter mungkin berbaris terus lencang kanan di depan kelas ya. Nah ini di beberapa sekolah di Jepang yang ada itu lu kudu nunduk dikit buat dicek. Ih, gue merinding gue sebenarnya. Kalau yang cek guru wanita mungkin gak terlalu masalah. Yang jadi masalah adalah yang ngecek ini bisa jadi guru cowok coy. Kan gila ya. Ini mah udah bokep ya menurut gue namanya. Lu bayangin murid cewek yang mungkin udah pada puber terus diliatin sama guru-guru laki, diliatin aja juga udah gak nyaman. Gimana ini diliatin bagian yang cukup privat? Lu bisa bayangkan perasaannya. Ini mah pasti udah berasa banget seperti dinodai gitu ya. Dan guru-guru cowok ini bahkan tetap berpikir bahwa dengan melakukan pemeriksaan tersebut, mereka ini jadi punya kontrol untuk bisa mengendalikan moral para muridnya di sekolah. Padahal secara berlawanan sebenarnya mereka ini gak punya moral menurut gue. Dan kenapa harus putih? Karena menurut guru-guru ini, warna putih ini adalah warna paling aman dan bisa menghindari tembus-menembus pakaian. Sehingga akan menghindari otak kotor para murid laki-laki. Gue masih bingung emang segitunya murid laki di Jepang ya. Kan mereka ada di negara yang cukup maju menurut gue, bukan di hutan gitu kan. Bahkan yang di hutan aja lebih santuy gitu ya. Masa beginian aja tuh masih harus sampai dikontrol segininya. Bahkan untuk memperkuat statement atau pernyataan yang tadi gue beritakan kepada kalian, banyak tweet dari murid-murid cewek ini yang memberikan kesaksian soal apa yang mereka lalui lewat implementasi peraturan sakit yang satu ini. Dimana ada tweet dari akun bernama Kane_show yang mengatakan kalau misalnya pas lagi dicek sama si pemeriksa yang biasanya cowok dan udah tua ini dan kedapatan lu pakainya yang gak sesuai dengan gambaran dan kemauan si pemeriksa, misalnya mungkin lu pakai warna putih cuman ada belang-belangnya dikit gitu ya,
Ini lu harus copot di tempat. Ini kan gokil banget ya. Menurut gua nggak harus copot di tempat juga, kan bisa di kamar mandi atau di mana atau diganti gitu ya. Kenapa harus di tempat gitu? Ini aneh banget menurut gua. Dan beberapa di antaranya bahkan ada yang pindah sekolah juga karena sekolah dia sebelumnya melakukan tindakan ini dengan menggunakan kaca yang dipantulkan untuk melihat ke dalam. Pecah banget ya. Bahkan beberapa di antaranya ada yang pernah mengalami kejadian saat lagi perjalanan sekolah atau field trip, perjalanan di luar sekolah. Terus ketahuan ada yang pakai daleman yang berwarna. Terus akhirnya harus dicopot dan tuh murid kudu kagak pakai apa-apa selama durasi perjalanan sekolah tersebut. Gokil. Padahal di sisi lain ya, pembuat daleman itu sudah pernah memberikan sebuah riset sederhana. Bahwa justru warna putih inilah adalah warna yang paling gampang tembus pandang dibanding sama warna-warna gelap lainnya. Dan itu dibuktikan lewat beberapa riset kecil yang ditunjukkan lewat beberapa sosial media mereka. Atau para manufaktur pakaian dalam. Tapi apa tanggapan beberapa sekolah tersebut terkait dengan riset kecil ini? Ya bodo amat dan tetap berpegang teguh sama apa yang mereka percayai selama puluhan tahun tersebut. Dan ini bukan sebuah fantasi, emang terdengar gak masuk akal, tapi ini beneran kejadian. Bahkan ada sebuah survei pada tahun 2018 dari 2000 responden, dan banyak banget yang mengalami peraturan-peraturan aneh ini. Rata-rata tuh di sekitar 30-40% murid di Jepang itu pernah mengalami peraturan-peraturan sakit ini. Yang sudah sangat mengganggu batin sekali menurut gue. 30-40% itu banyak banget. Bahkan di Tokyo sendiri, sebagai kota ikonnya Jepang, itu masih ada 216 dari 240 institusi pendidikan yang masih memberlakukan peraturan-peraturan sakit ini. Tapi untungnya di akhir tahun 2021, peraturan soal cat rambut hitam dan juga warna khusus dalaman ini itu berhasil dicabut. Jadi sekarang para murid ini bisa aman dalam urusan warna rambut dan juga warna dalaman yang emang sesungguhnya adalah urusan yang sangat privat sekali. Ini kan masalah selera, masalah preferensi gitu ya, mau desainnya kayak apa, warna kayak apa, kan nggak ada yang lihat juga. Dan ini semua disebabkan juga atas banyak protes dari orang tua dan juga murid yang secara eksponensial itu naik terus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan dorongan tersebutlah yang akhirnya mampu menghapuskan peraturan tersebut khususnya di Tokyo. Apalagi peraturan-peraturan ini udah sampai pada wanita yang nggak boleh pakai stocking ataupun legging di musim dingin yang tentunya berkaitan kepada kesehatan sang murid juga. Dan ini secara perlahan mulai ditarik peraturannya. Walaupun beberapa lainnya masih memberlakukan rambut yang kudu harus hitam. Karena memang menurut beberapa pihak tersebut merasa bahwa kontrol perilaku murid paling gampang dilakukan lewat disiplin rambut. Guru-guru ini memang takut kehilangan kendali terhadap murid-muridnya kalau semua peraturan-peraturan strict ini yang sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun di sekolah mereka itu langsung dicabut semuanya. Makanya mereka masih mengimplementasikan beberapa rules-nya mereka, seperti ngurusin warna rambut. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah, kenapa ini peraturan bisa disetujui di tahap awal? Ya karena beberapa orang itu berpikiran bahwa dengan keseragaman sampai pada ke dalam-dalam, ini bisa menghindari sang murid itu jadi kena bully yang memang pada tahun atau era 70-80-an emang marak dan banyak kasus-kasus dalam yang emang terkait dengan anak-anak sekolah. Makanya seketat ini peraturan ini dulu dibuat. Tapi seharusnya atas kemajuan zaman, keamanan, yang emang mengutamakan juga anak-anak muda tuh untuk bisa berekspresi, peraturan-peraturan ini yang bahkan memang udah melanggar sebuah kode etik dan moral harusnya bisa dikalibrasi ulang sesuai dengan kebutuhannya. Apakah memang masih dibutuhkan peraturan-peraturan ketat ini? Harusnya kan bisa dikaji ulang. Karena kalau mengacu pada dunia pendidikan, survei membuktikan bahwa negara-negara barat seperti Finlandia itu masuk sebagai 3 terbesar di Education Ranking by Countries tahun 2021. Dan satunya adalah Amerika tentunya. Negara-negara tersebut itu membuktikan bahwa dengan tidak memberlakukan ranking system yang akhirnya berpusat pada kompetisi satu murid dengan yang lainnya, ini mampu memberikan rasa kebersamaan para murid. Dan dengan membebaskan mereka berekspresi dengan pakaian proper apapun yang mereka mau dan yang mereka nyaman, tentunya ini juga menjadi sebuah proses yang nyaman untuk mereka bisa menjalankan proses edukasi mereka, jadi nggak boring. Dan terbukti banyak yang berprestasi dan tentunya menghindari stres dari anak-anak muda ini. Tentunya tidak bisa menjadi sebuah justifikasi bahwa peraturan yang diimplementasikan di Amerika itu bisa 100% berjalan secara sepenuhnya di Indonesia atau di negara-negara lain karena kita punya kultur budaya yang berbeda. Tapi lagi, yang gue bilang adalah memang bahwa sistem pendidikan ini harus banyak yang dikaji ulang karena efektivitas dan efisiensinya itu selalu berubah-ubah secara dinamis dari tahun ke tahun. Jadi harus dikaji ulang. Dan tentunya terutama adalah peraturan yang sangat represif seperti yang dilakukan sama beberapa sekolah di Jepang. Kalau memang betul-betul terjadi sesuai dengan data-data yang gue baca. Nah, kalau misalnya kalian punya revisi tambahan, silahkan drop di kolom komentar. Dan mudah-mudahan ini bisa membuka kasanah ya.
wawasan kalian bahwa memang banyak negara yang punya peraturan-peraturan dan implementasi yang aneh dalam sistem-sistem infrastruktur mereka. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah insight bagi kalian. Apa yang terjadi di sebuah negara yang sebenarnya penuh dengan hiburan-hiburan keren dan terkesan open-minded tersebut. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan jangan lupa follow gue di @rivaldosantosa, gue di Twitter dan Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena masih banyak hal-hal aneh sebenarnya yang bisa kita bahas di muka bumi ini. So, see you on the next video, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.